Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Deni yang menjaga di klinik pada pagi hari ini. Apakah benar dengan Ibu Ayu umur 21 tahun? Iya benar dok. Ya Ibu, jadi berdasarkan hasil anamnesis atau wawancara kita kemarin, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui apa penyebab dari sakit yang Ibu rasakan. Namun pemeriksaan ini akan sedikit tidak nyaman, nanti akan saya periksa kepala dan lehernya. Apakah Ibu bersedia? Iya bersedia dok. Ya, apabila Ibu bersedia, saya akan mencuci tangan prosedural terlebih dahulu. Baik, pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada kepala dan rambut Ibu. Jadi di kepala bisa kita lihat bagaimana bentuk dan ukuran dari kepala pasien. Kemudian rambut pasien kita bisa lihat bagaimana warna dan penyebarannya. Baik, dari hasil inspeksi bentuk dan ukuran kepala pasien itu masih normal atau normosepali, tidak ditemukan adanya tanda-tanda peradangan, tanda-tanda infeksi, tanda-tanda benjolan. Kemudian juga untuk rambut pasien di sini dilihat warnanya hitam, lebat, kemudian penyebarannya itu merata. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada kepala dan rambut pasien. Baik, Ibu nanti akan sedikit saya tekan. Apabila ada rasa nyeri, tolong dikatakan Bu ya. Selain mencari ada nyeri atau tidak, saya juga akan meraba apakah ada benjolan ataukah ada cekung di kepala pasien. Apakah ada nyeri Bu? Tidak dok. Baik, kemudian saya akan melakukan penguraian pada rambut pasien. Apakah rambutnya mudah dicabut atau tidak? Baik, kemudian juga saya akan melihat apakah ada tanda-tanda alopecia pada pasien. Kemudian apakah ada infeksi jamur ataupun dermatitis pada kulit kepala pasien. Baik, dari hasil pemeriksaan kepala dan rambut palpasi tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada wajah pasien. Ibu silakan dibuka dulu maskernya. Pertama, inspeksi pada wajah pasien dalam keadaan istirahat dan dalam keadaan digerakkan. Baik Ibu, pertama saya akan memeriksa apakah simetris kiri kanan, kemudian apakah ada tanda-tanda inflamasi seperti benjolan, kemerahan, apakah ada tanda-tanda bekas operasi, dan apakah ada gerakan-gerakan involunter. Kemudian saya akan memeriksa saat wajahnya digerakkan. Ibu silakan diangkat alisnya, kemudian dikerutkan dahinya Bu. Baik, kemudian sekarang Ibu silakan tutup matanya. Saya akan membuka, Ibu silakan dilawan ya. Sekarang buka matanya. Baik, kemudian sekarang coba mencucu Bu. Baik. Baik, jadi dari hasil inspeksi dalam wajah keadaan istirahat dan dalam keadaan digerakkan itu simetris kiri kanan, tidak ada tanda-tanda inflamasi, tidak ada tanda-tanda peradangan, dan tidak ada gerakan volunter. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan mata pada pasien. Di sini kita perlu menyiapkan alat berupa senter atau penlight. Baik, pertama saya akan melakukan inspeksi pada kedudukan mata pasien apakah simetris atau tidak. Kemudian saya lihat apakah ada pembengkakan pada palpebra pasien, kemudian apakah ada tanda-tanda inflamasi atau apakah ada tanda-tanda bekas operasi. Baik, dari hasil inspeksi pertama kedudukan mata pasien itu simetris kiri kanan dan tidak ada tanda-tanda peradangan ataupun tanda-tanda edem. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di sklera dan konjungtiva pasien. Ibu silahkan melirik ke atas terlebih dahulu. Saya akan menarik sedikit kelopak mata bawah Ibu. Di sini saya akan melihat bagaimana warna konjungtiva, apakah warnanya pucat atau apakah warnanya kemerahan, dan bagaimana sklera pasien apakah berwarna kuning atau tidak. Kemudian saya akan melihat apakah ada benda asing, kemudian apakah ada nodul, dan apakah ada tanda-tanda pembengkakan atau inflamasi lainnya. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa untuk bagian di atas. Ibu silakan lirik ke bawah. Lirik ke bawah Bu. Saya akan membuka kelopak mata atas Ibu. Kemudian sama seperti tadi saya akan melihat bagaimana warna konjungtiva pada pasien. Kemudian juga apakah ada kekuningan pada sklera pasien. Kita melihat apakah ada nodul dan apakah ada tanda-tanda inflamasi atau tanda-tanda pembengkakan lainnya. Baik, dari hasil inspeksi saya tidak terdapat adanya tanda-tanda
kelainan pada mata pasien atau pada konjungtiva dan sklera pasien. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa pupil pasien. Di sini saya akan menggunakan media center. Nah, Ibu, pertama saya akan memeriksa bagaimana bentuk, ukuran, serta refleks daripada pupil pasien. Pertama saya akan melihat dan mengkira-kirakan bagaimana bentuk dan ukuran dari pupil pasien. Nah, kemudian saya akan memeriksa refleks pada pupil pasien dengan menggunakan center. Pertama dengan cara direct. Ibu silakan lihat ke jidat saya ya, kiri kanan. Kemudian dengan indirect. Nah, baik. Jadi dari pemeriksaan pupil didapatkan ukurannya kurang lebih 3 mm, kemudian bentuknya reguler, kemudian juga isokor kiri kanan dan simetris. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada hidung pasien. Pertama, saya akan melakukan inspeksi apakah ada deformitas, kemudian apakah ada tanda-tanda peradangan atau apakah ada tanda-tanda bekas operasi pada hidung pasien. Baik, dari hasil inspeksi awal tidak ditemukan adanya kelainan pada hidung pasien. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan mukosa hidung pasien dengan menggunakan center. Baik, permisi Bu, ya agak mendongak sedikit. Nah, baik, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan dari lubang hidung kanan dan lubang hidung kiri. Baik, di sini kita lihat juga apakah ada deformitas pada septum nasi pada pasien. Baik, dari hasil inspeksi tidak ditemukan adanya sekret atau mukus, kemudian tidak ditemukan juga adanya tanda-tanda peradangan, dan juga tidak ditemukan adanya deviasi pada septum nasi pasien. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di sinus paranasalis pasien. Pertama, saya akan menekan-nekan sedikit Ibu, nanti kalau ada nyeri tolong dikatakan ya. Apakah ada nyeri Bu? Tidak. Apakah ada nyeri? Tidak. Apakah ada nyeri? Tidak. Baik, dari hasil palpasi di sinus paranasalis pasien, yaitu di frontalis, ethmoid, dan di maxilla, tidak terdapat nyeri. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bibir pasien. Di sini kita akan melihat bagaimana warna dari bibir pasien, apakah cenderung kebiruan atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada luka atau tidak, dan kita lihat apakah sudut bibir pasien ada yang mencong ke salah satu sisi atau tidak. Baik, dari hasil inspeksi tidak ditemukan adanya warna kebiruan pada bibir pasien, kemudian tidak ada luka, dan tidak ada deviasi dari sudut bibir pasien ke satu sisi. Jadi terkesan normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mulut pasien. Ibu silahkan dibuka mulutnya A. Nah, ini saya akan menggunakan center. Di sini saya akan melihat bagaimana mukosa dari mulut pasien. Selain itu juga dilihat bagaimana gusi pasien, kemudian juga dilihat bagaimana gigi gerigi pasien. Nah, juga dilihat bagaimana lidah pasien. Baik, dari lidah kita lihat bagaimana warnanya dan bagaimana keadaannya saat istirahat, apakah ada mencong ke salah satu sisi atau tidak. Kemudian juga kita periksa saat lidah dijulurkan atau kontraksi. Ibu silakan dijulurkan lidahnya. Lebih. Baik, juga saat lidah kontraksi juga tidak ada deviasi ke satu sisi. Kemudian Ibu A. Coba bilang A. Lagi Ibu. Baik, jadi diperiksa juga bagaimana tonsil dan faring pasien. Baik, dari hasil pemeriksaan mulut pasien tidak ditemukan adanya tanda-tanda peradangan ataupun tanda-tanda ulkus pada gusi pasien atau pada mukosa bibir pasien. Kemudian dilihat dari gigi gerigi pasien itu tidak ada tanda-tanda bolong. Kemudian juga saya melihat lidah pasien tidak ada papil yang atrofi, kemudian warnanya tidak ada kebiruan. Kemudian dari pemeriksaan lidah saat istirahat juga tidak ada deviasi ke satu sisi, saat kontraksi juga tidak ada deviasi atau tertarik ke satu sisi. Kemudian saat diperiksa tonsil pasien dan faring pasien tidak ada tanda-tanda peradangan dan tonsil pasien terkesan T1. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga pasien. Jadi kita akan memposisikan diri bersisihan dengan pasien. Ibu silahkan, ya posisi. Kemudian pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada dalam telinga pasien, apakah ada tanda-tanda inflamasi, tanda-tanda radang, kemudian apakah ada pembenjolan atau tidak. Dan juga bisa kita lihat di daerah mastoid pasien juga apakah ada tanda-tanda radang atau apakah ada pembenjolan. Kemudian juga sekarang saya akan melakukan palpasi pada mastoid pasien, apakah ada rasa nyeri Bu? Tidak. Dan di tragus juga apakah ada rasa nyeri Bu?
Tidak, dok. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada liang telinga pasien. Baik, di sini kita akan sedikit membuka daun telinga pasien agar liang telinganya terlihat. Kemudian kita lakukan penyenteran ke dalam dan kita lihat apakah ada serumen yang menutupi gendang telinga atau tidak. Baik, tidak ditemukan adanya serumen dan kita bisa lihat gendang telinga pasien apakah ada tanda-tanda infeksi, seperti apakah ada kemerahan dan apakah ada bulging atau tidak. Baik, dari pemeriksaan di telinga kanan ibu tidak ditemukan adanya tanda-tanda peradangan. Kemudian saya akan memeriksa telinga kiri ibu sama seperti tadi. Pertama, melakukan inspeksi pada daun telinga pasien apakah ada tanda-tanda peradangan atau tidak, kemudian juga sampai di mastoid pasien. Selanjutnya dipalpasi juga di mastoid pasien apakah ada nyeri bu? Tidak. Kemudian di tragus juga apakah ada rasa nyeri? Tidak, dok. Nih, kemudian kita akan memeriksa liang telinga pasien dengan menggunakan senter sama seperti tadi. Kita buka daun telinga pasien, kemudian kita melakukan penyenteran ke liang telinga pasien. Baik, di sini kita lihat apakah ada serumen atau tidak. Apabila ada, bisa kita bersihkan terlebih dahulu, tapi di sini tidak ada. Kemudian kita akan melihat gendang telinga pasien apakah ada tanda-tanda inflamasi, apakah ada robek, kemudian apakah ada tanda-tanda kemerahan dan apakah ada bulging atau tidak. Baik, dari pemeriksaan telinga kanan dan kiri ibu masih dalam batas normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada leher pasien. Pertama, kita akan inspeksi dulu leher pasien apakah ada tanda-tanda pembengkakan, apakah ada tanda-tanda pembenjolan, dan apakah ada tanda-tanda asimetris dari leher pasien. Baik, tidak ditemukan adanya tanda-tanda pembengkakan, radang, ataupun bekas operasi pada leher pasien. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening. Pertama, kita akan inspeksi dulu apakah ada pembesaran dari kelenjar getah bening pasien. Baik, tidak ditemukan adanya pembesaran dari hasil inspeksi pada kelenjar getah bening pasien. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Kita akan berdiri di belakang pasien. Kemudian kita akan melakukan perabaan atau palpasi dari daerah submental. Kemudian di submandibular. Ibu nanti kalau ada rasa nyeri tolong dikatakan ya. Kemudian di preaurikular. Selanjutnya di retroaurikular, kemudian di occipital, kemudian di tonsilar, kemudian di superficial cervical, kemudian di deep cervical dan di post cervical. Selanjutnya juga kita lakukan perabaan di supraclavicular. Apakah ada rasa nyeri, Bu? Tidak, dok. Dari hasil inspeksi dan palpasi pada kelenjar getah bening pasien tidak ditemukan adanya nyeri dan tidak ada ditemukan pembesaran. Nanti apabila ada ditemukan, kita harus nilai bagaimana bentuknya, bagaimana ukurannya, jumlahnya, apakah dia single atau multiple, kemudian bagaimana, apakah dia mobile atau tidak, dan apakah dia nyeri atau tidak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar tiroid pada pasien. Pertama, kita minta pasien untuk posisi ekstensi atau mengadah ke atas. Kemudian kita akan inspeksi dengan meminta pasien untuk menelan. Ibu silakan menelan. Baik, kemudian kita akan melihat bagaimana simetrisitas dari kiri dan kanan. Kemudian kita melihat apakah ada pulsasi. Kemudian kita lihat apakah ada tanda peradangan dan apakah ada pembengkakan atau tidak. Baik, dari hasil inspeksi tidak ditemukan adanya kelainan pada kelenjar tiroid ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada kelenjar tiroid pasien. Saya akan berada di belakang pasien. Pertama, kita akan meraba dari tulang rawan tiroid, kemudian krikoid. Selanjutnya, ibu silakan menelan. Baik, kemudian kita akan mendapatkan lobus kanan dan kiri dari kelenjar tiroid pasien. Selanjutnya, kita akan mempalpasi lobus kanan terlebih dahulu. Apakah ada rasa nyeri, Ibu? Tidak. Kemudian lobus kiri. Apakah ada rasa nyeri, Ibu? Tidak. Baik, di sini kita akan mencari apakah ada nodul atau pembengkakan atau tidak. Apabila ada, kita bisa ukur berapa jumlahnya, bagaimana ukurannya, bentuknya, konsistensinya, apakah dia simetris kiri kanan, apakah ada pulsasi, dan bagaimana apakah ada nyeri atau tidak. Baik, setelah melakukan inspeksi dan palpasi pada kelenjar tiroid pasien, kemudian akan melakukan pemeriksaan auskultasi untuk mengetahui apakah ada bruit di kelenjar tiroid pasien atau tidak. Di sini kita akan menyiapkan stetoskop dengan menggunakan bagian bel. Ibu, silahkan.
Seperti itu, Nona. Baik, dari hasil pemeriksaan auskultasi tidak ditemukan adanya suara bruit pada kelenjar tiroid pasien. Baik, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan tekanan vena jugularis atau JVP pada pasien. Pertama, kita akan menempatkan pasien 30-45 derajat. Kemudian kita minta pasien untuk menghadap ke arah kiri. Ya, menoleh ke kiri, Bu. Nah, kemudian kita akan siapkan 2 buah penggaris di sini. Pertama, sebelum mengukur, kita akan menentukan titik denominator, yaitu titik penentu dari jugular. Kita tarik ke bawah untuk mencari angulus Ludovici. Nah, kemudian kita tentukan angulus Ludovici itu sebagai titik penentu, karena dari apabila kita ukur dari angulus Ludovici ke bawah itu ke atrium kanan itu sebesar 5 cm. Kemudian pada pasien yang normal, bendungan daripada vena jugularis itu tidak akan terlihat, sehingga kita harus mencari dengan cara kita menekan daripada pengisian darah. Nah, di sini kita cari dulu di mana vena eksternal jugularisnya, kemudian kita lakukan penekanan yaitu di bawah submandibula dan di atas klavikula. Nah, kemudian kita tekan dan kita lepaskan di daerah distal. Nah, selanjutnya kita tandai di mana dia pengisian vena tersebut saat inspirasi normal. Nah, di sini kita menggunakan 2 penggaris. Penggaris yang pertama kita akan tempatkan tadi di angulus Ludovici pasien. Nah, penggaris ini nantinya ukuran dari vena jugularis nanti akan ditentukan oleh penggaris pertama. Kemudian penggaris kedua kita sejajarkan dari vena tempat mengisi pada inspirasi normal tadi, itu kita sejajarkan. Nah, di sini didapatkan sekitar 2 cm. Jadi, ukuran daripada vena jugularis pasien atau tekanan vena jugularis pasien adalah 5 cm ditambah 2 cm, di mana berdasarkan pedoman ukuran normal itu kurang dari 8 cm. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan arteri karotis pada pasien. Pertama, kita bentangkan pasien dengan sudut 30 derajat sampai 45 derajat. Selanjutnya kita di sini menyiapkan stetoskop untuk melakukan auskultasi. Nah, sebelum itu kita inspeksi terlebih dahulu di mana medial dari otot sternocleidomastoideus dari pasien. Nah, kita raba bagian medialnya itu dengan 2 jari, kemudian di sepertiga daripada medial otot pasien. Nah, setelah kita dapatkan, kemudian kita lakukan auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Ibu, silakan tarik nafasnya, hembuskan. Baik, tidak ditemukan adanya suara bruit. Begitu pula kita lakukan di sisi sebelah kiri pasien. Pertama, inspeksi di mana otot sternocleidomastoideus pasien di medialnya, kemudian kita gunakan 2 jari untuk inspeksi di sepertiga bagiannya, mencari arteri karotis pasien. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan auskultasi. Ibu, silakan tarik nafasnya, kemudian hembuskan. Hembuskan, Bu. Baik, jadi dari pemeriksaan dari arteri karotis pasien tidak ditemukan adanya suara bruit di kanan maupun di kiri. Baik, Ibu, jadi tadi dari pemeriksaan fisik kepala dan leher Ibu masih dalam batas normal, tidak saya temukan adanya kelainan. Namun nanti saya akan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apa penyebab dari keluhan yang Ibu rasakan. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia, Dok. Baik, Ibu, apabila Ibu bersedia, saya akan sarankan. Kemudian, apakah Ibu ada pertanyaan lain, Ibu? Tidak.
Baik, apabila Ibu sudah tidak ada pertanyaan lain, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga cepat sembuh, Ibu.